Lalu bagaimana jika di dalam kitab yang berada di abad ketiga Hijri itu menuliskan secara detail bahwa Sayyidina Ubaidillah itu benar anaknya Sayyidina Ahmad bin Isa Al-Abah Al-Nafat atau Al-Muhajir. Bagaimana ya tanggapan antum yang mulia Kiai Haji Maduddin dan yang sepaham dengan antum yang mulia? Adapun bukti kitabnya tersebut yang ada di abad ketiga Hijriah, ya, insya Allah saya akan memberikan kitab tersebut pada season-season kalau memang Rabitah Ba'alawi mengadakan diskusi, ya, saya akan bawa kitab itu. Mungkin Rabitah Ba'alawi juga punya kitab itu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Jalana wa iyyakum min ahlil khairi wa sa'ada fid dini wad dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Semoga kita semakin mendapatkan kebaikan di dunia, mendapatkan kebaikan di akhirat, menjadi orang-orang yang beruntung di dunia, beruntung di akhirat. Siapapun Anda, kubu manapun Anda, aminkan doa ini untuk kebaikan kita bersama-sama. Amin Allahumma amin. Ada beberapa komentar di konten saya sebelumnya ketika membahas tentang Tengku Modakori ini. Jangan-jangan kitab yang dimaksud itu adalah kitab Abnaul Imam. Jadi ketika Tengku ini mengatakan mengklaim punya kitab abad ketiga menyebut nama Ubaidillah, kalau dicocokkan dengan slide-nya memang itu kitab Abnaul Imam. Tetapi secara sore beliau tidak mengatakan itu kitab Abnaul Imam. Maka saya tidak menghakimi bahwa kitab yang dimaksud beliau adalah kitab Abnaul Imam. Apalagi kalau melihat kepercayaan dirinya ketika membicarakan banyak hal, sepertinya jangan-jangan memang beliau punya kitab yang disembunyikan atau tidak populer gitu. Apalagi ini kalau kita menerka-nerka, beliau ini kan keturunan dari Ahmad Al-Qushayri. Ahmad Al-Qushayri itu bergurunya kepada ulama di Yaman. Ahmad Al-Qushayri itu abad 17 ya, tahun 1600-an. Dan murid-muridnya itu ada yang bilang kalau memangnya murid-muridnya itu ada di Indonesia kan mestinya mereka pegang kitabnya. Ya mungkin saja, tapi kan murid-muridnya itu juga ulama abad ke-17. Ya, Abdur Rauf Singkil, terus Yusuf Al-Makassari Al-Bantani itu juga ulama-ulama abad ke-17 tahun 1600-an. Termasuk juga Abdul Muhyi Pamijahan. Ya, itu semuanya ulama-ulama abad ke-17 ya, 1600. Kemudian ada yang protes, kok disebut ulama Aceh, ini kan tinggalnya di Bekasi atau di Bogor atau di mana? Orang digelari nama itu nggak mesti di tempat tinggalnya di mana. Contohnya Yusuf Al-Makassari itu disebut juga Al-Bantani. Kenapa? Karena pernah menjadi mufti di Banten. Ya begitu ya. Jadi ya saya sebut orang Aceh karena namanya aja Tengku. Tengku itu kan panggilan di Aceh. Ya, kira-kira begitu ya. Lalu sekarang mari kita ukur-ukur seberapa besar kemungkinan kitab ini adalah kitab Abnaul Imam atau kitab yang lain. Yang pertama, yang meyakinkan kalau ini adalah kitab Abnaul Imam, satu, slide-nya memang kitab Abnaul Imam. Yang kedua, ketika beliau mengatakan kitab ini adalah abad ke-13, abad ketiga Hijriah. Bukan abad keempat, bukan abad kelima. Ya. Kemudian yang ketiga, beliau mengatakan bahwasanya mungkin Robito Alawiyah juga punya kitab ini. Berarti bukan manuskrip. Kenapa? Karena kalau manuskrip itu tidak semua orang punya. Jadi ada kemungkinan memang kitabnya itu bukan kitab manuskrip, tapi kitab pasaran sudah dicetak. Semuanya mungkin. Lalu kok bisa beliau ini mengatakan itu abad ketiga? Itu kronologisnya begini. Kalau misalnya Abnaul Imam. Nah, yang pertama, perhatikan di angka-angka itu. Ya. Di dalam kitab Abnaul Imam itu, di angka 1 itu memang dijelaskan bahwasanya Ahmad Al-Muhajir itu punya anak 4. Salah satunya adalah Abdullah. Ya. Abdullah, Muhammad, Ali, dan Husain. Kemudian di nomor 2 itu dijadikan diagram, dijadikan skema. Lalu di dalam skema itu, ketika Abdullah, itu kan sama skema dengan yang sebelah itu. Ketika menyebut Abdullah, dikasih keterangan di bawahnya titik. Abdullah dikenal dengan nama Ubaidillah. Ditashkhir karena tawadu. Nah, itu tambahan catatan kaki. Ini sudah lama saya bahas. Jadinya agak membingungkan kalau ternyata maksud Tengku adalah kitab ini terlalu jauh ketinggalan keretanya.
Apalagi beliau mengatakan minta ditanggapi kepada Kiai Haji Madudin. Saya sebagai orang yang membahas ini sudah lama, ya tidak perlu Kiai Haji Madudin menanggapi kalau cuma kitabnya Abnaul Imam. Kenapa? Karena Abnaul Imam itu sudah dipertanyakan kesahihannya. Karena yang mentahqiq saja mengatakan bahwasanya itu disalin ulang oleh Ibnu As-Sodakoh, ulama abad ke-12, kan begitu. Sehingga Abdullah itu dari Ibnu Toba atau dari Ibnu Sodakoh, apalagi Ubaidillah. Kalau Abdullah ke Ubaidillah itu mesti dari muhakkiknya, kan begitu. Kalau ini kitabnya Abnaul Imam. Apalagi kalau misalnya beliau ini menganggap kitab Abnaul Imam itu karangan ulama abad ketiga. Wah, itu ya saya sangat tidak percaya kalau sampai beliau berpikir demikian. Makanya ini yang membuat saya berpikir jangan-jangan punya kitab lain, karena terlalu ceroboh kalau kitab Abnaul Imam dianggap abad ketiga. Kenapa ceroboh? Secara sampul nomor 5 itu di situ tertulis Ibnu Toba di sini namanya adalah Abu Muammar Ibnu Toba. Ya, wafatnya tahun 478 apa 87 lah. Ya kamu balik-balik lah kalau tidak cocok ya. Kemudian di poin ketiga, Ibnu Toba itu bukan nama orangnya, tetapi lakop ya, atau nama yang dikenal atau nama leluhur yang dipakai oleh keturunannya gitu. Sehingga keturunan Ibnu Toba, nama aslinya kan Ibrahim Ibnu Toba, itu banyak dari keturunannya yang memakai nama Ibnu Toba. Salah satunya Abu Muammar Ibnu Toba, pengarang kitab ini. Salah satunya juga sebelum Abu Muammar itu ada orang bernama Muhammad, juga dikenal dengan nama Ibnu Toba. Nah, Muhammad Ibnu Toba itu wafatnya tahun 290-an lah ya. Nah, itu yang abad ketiga. Jadi bukan yang nulis kitab ini. Sementara kalau yang menulis kitab ini itu keterangannya ada di nomor 4, wafatnya tahun 478 atau 87 ya. Ya kamu balik-balik yang pas ya. Jadi bagaimana orang siap berdebat dengan 10 orang bahkan lebih, bahkan kalau misalnya siap berdiskusi dengan Robito Alawiyah dengan siapapun, saya kok tidak percaya kalau beliau sampai keliru di bagian ini. Nah, itu jadi husnudon saya begitu. Kenapa sejak awal saya tidak anggap ini kitab Abnaul Imam? Walaupun ya, mungkin saja ya, mungkin saja tidak. Karena agak lucu saja, terlalu tertinggal jauh gitu. Karena ini kalau mau bawa kitab Abnaul Imam, ya tidak mungkin juga Robito Alawiyah akan menanggapi, tidak mungkin juga Robito Kiai Haji Madudin akan menanggapi. Maka solusi, kalau memang mau ditanggapi, ya jangan membuat misteri gitu ya. Walaupun ya itu hak beliau. Kalau beliau kan maunya kalau ada diskusi mau dibuka. Makanya saya masih 50-50. Mungkin kitab Abnaul Imam, bahkan saya tidak yakin, ya wallahu alam. Tidak yakinnya saya itu husnudzon gitu. Masa iya yang beliau maksud itu kitab Abnaul Imam, membuat narasi sepanjang itu sangat meyakinkan, siap berdebat, siap berdiskusi, tapi kok mentelaah kitab Abnaul Imam ya seperti youtuber yang sebelumnya itu, yang tidak bisa membedakan mana tulisan aslinya, mana tulisan Ibnu Toba-nya, mana tulisan muhakkiknya. Makanya saya tidak percaya itu. Atas nama saya husnudzon, saya tidak yakin beliau ini bermaksud adalah kitab Ibnu Toba. Tapi ketika saya pikir itu adalah manuskrip, kalau manuskrip kenapa ada ungkapan bisa jadi Robito Alawiyah juga punya, atau mungkin manuskripnya disalin. Nah, begitu ya, begitu. Saya itu sangat berhati-hati ya. Yang jelas siapapun kalau sudah berani bicara nasab di publik, berarti sudah masuk di lintasan orang-orang yang siap dikritik. Kenapa? Karena hukumnya sudah bicara di publik, bicara di YouTube. Berarti siap dikritik, siap dipertanyakan, siap dimintai tanggung jawab. Nah, begitu ya. Saya tetap yakin Tengku Muda Qori ini ada di tengah. Ya, bisa jadi itu memancing-mancing atau bagaimana, ya wallahu alam ya. Allahumma dina ada sabil. Kenapa saya tidak bacakan ibarahnya? Karena ini sudah lama saya bahas ya. Ini kitab tidak pernah menyebut nama Ubaidillah kalau dinisbatkan kepada pengarangnya. Ya. Apalagi ini kitab dianggap abad ke-3, itu tidak mungkin ya. Ini kitab abad ke-5, begitu ya.